warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Fatul Falah. Saya merupakan mahasiswa BINUS University dan ini adalah tugas saya untuk mata kuliah Business Communication yang akan membicarakan tentang masalah sosial yang ada di Indonesia. Saya sendiri akan mengangkat tema lunturnya nilai Bhinneka Tunggal Ika di kalangan masyarakat Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Indonesia sendiri terdiri lebih dari 200 juta jiwa penduduk yang tersebar luas dari Sabang hingga Merauke, yang artinya banyak sekali terdapat perbedaan antara satu individu dengan individu yang lain. Perbedaan itu sangatlah luas, seperti halnya berbeda suku, budaya, ras, agama, bentuk fisik, bahkan hingga orientasi seksual. Mirisnya, banyak sekali masyarakat Indonesia yang berperilaku cenderung diskriminatif dan juga intoleran. Mereka tidak dapat menerima perbedaan yang ada. Mirisnya, perilaku diskriminatif dan juga intoleran sudah ada sejak bangku sekolah dan dilakukan oleh para pelajar. Misalnya ketika terdapat siswa yang berbeda dengan siswa yang lain, mereka dengan seenaknya mengejek dan mengolok atas perbedaan yang ada. Sering kita jumpai ketika nama, suku, dan juga bentuk fisik menjadi nama panggilan mereka. Misalnya siswa yang berasal dari Ambon, mereka dengan seenaknya memanggil dengan panggilan Ambon. Lalu siswa dengan bentuk tubuh yang gemuk, mereka panggil dengan panggilan gendut. Lalu juga siswa dengan berkulit gelap, dengan seenaknya mereka memanggil dengan sebutan hitam atau black. Kemudian di kalangan masyarakat sendiri sering kita jumpai orang tua berperilaku diskriminatif dan juga intoleran. Mereka melarang anaknya untuk berteman dan juga bergaul dengan anak lain yang memiliki perbedaan agama atau suku budaya. Selain itu, dewasa ini masyarakat yang juga merupakan bagian dari LGBT, mereka mendapatkan diskriminatif dan juga intoleran dari masyarakat sekitar. Mereka tidak dapat diterima oleh kalangan masyarakat karena dianggap menyimpang dari norma dan juga budaya yang ada di Indonesia. Mereka dikucilkan, dicemooh, dan juga tidak diterima di kalangan masyarakat. Padahal mereka juga memiliki hak-hak asasi manusia dan tidak sepatutnya diperlakukan seperti itu oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Selain itu, orang dengan gangguan kejiwaan atau biasa disebut ODGJ juga sering mendapatkan perilaku diskriminatif dan intoleran. Bahkan banyak anggota keluarga yang melakukan pemasungan dan juga mengasingkan orang dengan gangguan kejiwaan dengan alasan agar mereka tidak dapat membahayakan orang lain di sekitarnya. Padahal dengan pengobatan yang tepat, orang dengan gangguan kejiwaan dapat bisa pulih kembali. Selain itu juga sering kita ketemui di jalanan orang dengan gangguan kejiwaan luntang-lantung dan tidak memiliki keluarga. Mereka tidak diterima oleh kalangan masyarakat, mereka dicemooh, dikucilkan, dan juga dianggap orang gila. Selain itu, sosial media yang juga seharusnya menjadi tempat untuk menuangkan kreativitas dan ide-ide inovatif malah disalahgunakan. Banyak pengguna sosial media yang tidak bijak. Mereka malah menggunakan sosial media untuk menebar kebencian dan juga berita hoax. Dengan seenaknya mereka berkomentar apabila ada orang atau pengguna yang juga dianggap memiliki perbedaan dengan orang lain. Perilaku diskriminatif dan intoleran sangat melanggar hak asasi manusia. Pasal 28I ayat 2 yang berbunyi setiap orang berhak bebas dari perilaku diskriminatif atas dasar apapun dan juga berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Karena hak asasi manusia sudah diatur oleh konstitusi negara, maka harusnya dapat dijalankan dan dihormati
dan juga dijamin pelaksanaannya oleh negara dan juga setiap individu. Pemahaman akan pentingnya nilai dari Bhinneka Tunggal Ika harus ditanamkan sejak sedini mungkin. Tidak hanya soal teori, tetapi praktiknya pun juga harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya melalui pendidikan formal di sekolah, tetapi keluarga juga memiliki peran yang penting dalam mendidik anak-anak mereka. Karena orang tua juga memiliki peran untuk memberikan contoh yang baik dan tidak melakukan tindakan diskriminatif dan intoleran. Karena jika orang tua sudah berperilaku seperti itu, maka anak-anaknya juga akan mudah untuk mencontoh perilaku orang tuanya. Jika perilaku diskriminatif dan intoleran terus dibiarkan, maka Indonesia akan menjadi terpecah belah dan berbanding terbalik dengan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan haruslah dipandang sebagai sesuatu hal yang dapat mempersatukan dan memperkuat bangsa dan negara, bukan malah membuat menjadi terpecah belah. Memang apa salahnya dengan perbedaan? Perbedaan itu tidaklah selalu buruk. Perbedaan itu tidaklah aneh, tapi perbedaan itu adalah unik dan perbedaan adalah Indonesia. Karena Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetaplah satu jua. Untuk itu sudah sepatutnya masyarakat Indonesia dapat bersikap toleransi dan juga tidak diskriminasi atas perbedaan yang ada.